Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi teman-teman untuk hari ini yang aku kenalan dulu kali ya. Mungkin ada yang belum pernah ketemu. Nama aku Rania. Di sini aku akan bantu sharing nih terhadap tentang behavior dan learning atau perilaku dan pembelajaran. Sebenarnya ini adalah salah satu mata kuliah yang aku ambil di S2 aku di pendidikan inklusif di Australia pada saat itu. Jadi kita akan coba pelajarin satu mata kuliah ini yang aku pelajarin dalam waktu 1 semester, yaitu 6 bulan. Kita coba belajar dalam waktu 3 hari karena kita kita ngebut kita coba aku udah coba rangkum sih yang penting-penting aja. Baik, untuk agendanya nanti kita akan insya Allah akan ada 3 hari ya. Kalau misalnya ternyata hari ini bisa merangkup 2 hari juga lebih baik, karena tadi pas aku coba nulis materinya ternyata nggak sebanyak itu kok gitu, bisa ada yang di rangkup hari ini juga gitu. Nah, untuk dari 3 hari ini, untuk hari pertama yaitu hari ini kita akan understanding behavior, atau kita akan memahami sebuah perilaku. Kita coba ubah perspektif atau mindset kita terhadap perilaku yang ada di kelas. Itu untuk hari ini. Dan untuk hari kedua kita akan belajar tentang reinforcement atau penguatan, dan kita akan menganalisa perilaku. Yang ketiga kita baru masuk ke intervensi. Nah, intervensi ini bagaimana kita menghadapi perilaku tersebut dan bagaimana kita mengubah beberapa perilaku yang memang tidak kita harapkan dalam kelas, seperti itu. Jadi kita pelan-pelan aja, kita nggak perlu, kita akan memahami sebuah perilaku dulu, bagaimana perilaku itu terjadi dan mengapa perilaku itu terjadi. Untuk hari pertama, jadi teman-teman nggak usah panik atau gimana kalau misalnya pengen tahu solusinya ini bagaimana sih, karena solusinya nanti ada di hari ketiga gitu. Jadi ini adalah learning objective atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Teman-teman nanti bisa memahami, setelah sesi hari ini teman-teman bisa memahami perilaku, yaitu sebagai bentuk komunikasi. Lalu teman-teman akan dapat mengenali penyebab terjadinya perilaku dan juga mengidentifikasi kemungkinan fungsi perilaku, seperti itu. Jadi tadi ya, kata behavior itu artinya perilaku. Oke. Nah, oh ya, tadi aku mau tambahin dikit. Jadi understand, di saat kita ingin memahami perilaku itu, biasanya kan ketika guru mendengar kata perilaku atau behavior, yang langsung terlintas adalah bagaimana mengatasi perilaku yang sulit atau mengganggu di kelas. Namun di sesi kali ini kita akan mencoba mengubah cara pandang kita sedikit, karena daripada kita hanya fokus untuk memperbaiki atau menghentikan perilaku, sebelum itu kita harus mencoba memahami dulu perilakunya terlebih dahulu gitu. Nah, ketika kita sudah paham mengapa perilaku itu terjadi, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk merespon dengan cara yang juga membantu para siswa. Seperti itu. Nah, kita masuk nih ke apa itu perilaku atau behavior. Jadi salah satu konsep penting dalam teori perilaku adalah bahwa perilaku itu merupakan bentuk komunikasi. Jadi artinya ketika seseorang menunjukkan suatu perilaku, seringkali mereka sedang mencoba untuk menyampaikan sesuatu, walaupun mereka mungkin tidak punya atau tidak memiliki kemampuan bahasa atau cara yang tepat untuk mengungkapkannya. Jadi sebenarnya ini 11-12 sama kelas parenting ya teman-teman, walaupun saya belum punya anak gitu. Nah, jadi perilaku itu adalah suatu bentuk komunikasi yang cerdas, bertujuan, dan bergantung pada konteks. Jadi perilaku itu memiliki tujuan, dan biasanya tujuan ini tuh tidak secara acak gitu, nggak yang random, nggak yang abstrak. Tujuan ini bisa dengan dengan gampang kita tahu gitu apa yang tujuannya, seperti itu. Selain itu, perilaku juga
dipengaruhi oleh konteks. Misalnya konteks situasi kelasnya sedang seperti apa, tugas yang diberikannya, orang-orang di sekitarnya, bahkan pada waktu dalam satu hari itu lagi di waktu makan siang kah, atau lagi di waktu belajar kah, atau waktu mau pulang kah, seperti itu. Oh ya teman-teman, kalau bisa ada yang mau ditanyakan tiba-tiba di pertengahan juga boleh ya, langsung tanya aja, langsung open mic, karena aku kayak nggak bisa lihat chat. Bisa sih, cuma rada ribet. Oke. Nah, when we notice a behavior, the person is trying to tell us something. Jadi ketika kita melihat suatu perilaku, pertanyaannya adalah bukan bagaimana menghentikannya, tapi juga kita harus pertama-tama kita harus menanyakan bahwa apa yang sedang ingin disampaikan oleh siswa ini, seperti itu. What's they trying to tell us gitu. The person is trying to tell us something. Lalu apa sih peran kita sebagai pendidik? Nah, kita tuh punya tugas sebagai pendidik ketika ada perilaku yang terjadi, yaitu pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan di balik perilaku tersebut. Kedua, kita memahami juga apa yang dikomunikasikan siswa. Yang ketiga, kita juga harus membantu siswa menemukan cara yang lebih tepat untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Seperti itu. Jadi seringkali di saat kita melihat perilaku yang terjadi di dalam kelas yang menurut kita itu mengganggu, itu biasanya karena siswa itu belum memiliki keterampilan komunikasi yang memadai untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Pun sekiranya mereka tahu, tapi mereka tuh belum bisa gitu. Mungkin secara emosi atau secara kebiasaan mereka belum terbiasa dan belum familiar dengan cara komunikasi yang baik untuk menyampaikan pesannya, seperti itu. Jadi peran kita itu ya, kita identifikasi kebutuhan di balik perilakunya. Terus kita harus memahami apa yang dia berusaha komunikasikan. Terus kita juga setelah kita tahu dua hal tersebut, kita juga harus bisa mendukung siswa itu untuk bisa mengkomunikasikan kebutuhannya dengan cara yang lebih tepat, seperti itu. Oh ya, ini aku lupa kasih tahu juga, mungkin teman-teman di sini sudah paham sebenarnya secara garis besar, tapi aku juga pengen sharing lagi kenapa dasarnya, fondasinya, karena biar teman-teman merasa tervalidasi bahwa ternyata selama ini ada teorinya gitu. Karena pasti ini aku yakin teman-teman udah paham secara garis besar ya. Gitu. Oke. Ini adalah behavior of concern atau perilaku yang menimbulkan kekhawatiran, definitionnya by Emerson 1995. Ada 3 aspek. Yang pertama, jika perilaku itu mengancam keselamatan fisik seseorang, dianya atau orang lain, maka itu termasuk behavior of concern atau perilaku yang menimbulkan kekhawatiran yang perlu kita pecahkan misterinya. Lalu yang kedua, perilaku itu membatasi partisipasi dalam lingkungan sehari-hari. Jika misalnya anak ini menimbulkan sebuah perilaku yang membatasi dia untuk berpartisipasi dalam kelas, maka itu perilaku yang perlu kita ini juga bantu, dan memang perilaku yang menimbulkan kekhawatiran, behavior of concern. Lalu yang ketiga, perilaku yang menyebabkan pengucilan dari kegiatan komunitas atau sekolah pada umumnya. Jadi kalau misalnya perilaku ini menimbulkan adanya bullying, atau bahkan sebenarnya bukan bullying sih, pengucilan tuh exclusion. Jadi dia jadinya nggak ditemenin gitu dari kegiatan komunitas atau sekolah pada umumnya, maka kita akan bantu ajarkan si siswa ini bagaimana kita menghilangkan dan mengganti perilaku tersebut, atau apa yang mereka trying to communicate, apa yang mereka usaha untuk komunikasikan, seperti itu. Jadi perilaku menjadi perhatian ketika berdampak pada keselamatan, juga pada proses pembelajaran dan juga partisipasi siswa. Oke, so far ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya oke, aku mau lihat jempolnya, boleh gak? Aku takutnya kecepatan soalnya. Oke, Bu Nasiti gak ada jempolnya, aku jadi bingung nih. Bu Nasiti ada jempolnya gak ya? Oh ada. Oh baik, oh itu jempolnya. Siap. Gak apa, iseng aja. Selanjutnya, nah ini kita refleksi sebentar ya. Aku pengen teman-teman sharing nih habis ini, mungkin 1 atau 2 orang aja. Kita pikirkan tentang challenging behavior atau perilaku yang menantang terakhir yang terjadi di sekolah.
Aku pengen teman-teman fokus pada 3 hal, yaitu apa yang membuat perilaku tersebut menantang, atau apa yang sebenarnya terjadi sih, lalu seperti apa perilakunya, dan yang ketiga bagaimana dampaknya terhadap dia dan terhadap orang lain. Aku mungkin kasih 3 menit untuk refleksi sebentar, terus nanti setelah 3 menit teman-teman bisa sharing ini pengalamannya. Dua menit aja deh. 3 menit kelamaan. Oke, 1 menit lagi. Kayak Bu Nasi itu udah siap untuk share ini. Oh, bisa ngomong. Oh iya, nggak bisa ngomong, lupa. Oke, teman-teman yang mau sharing boleh open mic. Ada yang mau sharing nggak? Kalau nggak ada, aku tunjuk. Bu Caca mungkin ada yang ada yang bisa di-sharing tentang muridnya? Ya, ya. Oke. Gimana Bu Caca? Eh, eh. Oh ya. Kalau Keanu sih Putus. perilakunya oh gitu loh kak, sekali aja. Gimana? Maaf, rada putus-putus. Maaf Bu Caca. Kalau Keanu dia oh gitu loh perilakunya, kadang-kadang aja. Oh baik, jadi kadang-kadang aja nggak apa-apa. Jadi memang perilaku itu nggak setiap saat, tapi memang dia itu biasanya ada konteksnya. Jadi misalnya di saat waktu dikasih tugas aja, atau di saat waktu fokus dalam materi, misalnya kayak gitu. Gitu. Apa perilakunya, Bu Caca? Kalau boleh tahu? Biasanya lalu ke kanan gitu ya kak, kayak lalu kayak misalnya udah sekolah sampai terapi sampai sore. Oh, Kalau dia hari baik. sekolahan besoknya tuh dia sekolah terus dia nggak mau sekolah. Oh gitu. Iya. Tapi nggak mau sekolah ya? Iya. Oke, siap. Makasih udah sharing. Iya. Selanjutnya Bu Putri. Bu Putri yang mana ini, yang berdua nih? Oh baik, siap boleh. Kalau dari aku tuh Felis, challenging behavior-nya dia itu di saat motorik. Oh baik. Jadi Gimana tuh? itu kan ada jam motorik rutin. Nah, motorik rutin itu di playground TK, di mana dia harus berjalan di atas ban. Nah, itu sangat challenging buat dia. Kadang dia tuh punya alasan kayak aku nggak mau, aku capek, marah-marah. Padahal dia paham cara jalan dari satu ban ke ban lain sebenarnya dia bisa. Cuman dia kayak masih ada rasa takut, harus dimotivasi lagi biar mau berjalan dengan baik kayak gitu. Oke, siap. Berarti Itu selalu berulang setiap hari kayak gitu. Nah, itu sih biasanya kalau memang konteksnya kalau misalnya lagi harus jalan di atas ban itu ya, kegiatan motorik ya. Oke. Sip, nanti kita bisa bahas juga.
Terima kasih Oke. Bu Putri. Sama-sama. Nah, tadi itu ya salah satu yang kita harus coba ubah mindsetnya itu adalah sebagian besar perilaku adalah cara untuk mengkomunikasikan sebuah kebutuhan. Jadi daripada kita langsung berpikir bagaimana kita menghentikan perilaku ini, kita harus menanyakan dulu apa yang ingin dikomunikasikan oleh siswa gitu. Jadi misalnya seorang siswa nih ada yang melempar benda saat misal kegiatan mewarnai atau apa, dilempar krayonnya gitu ya. Bisa jadi mereka sedang mencoba menyampaikan rasa frustrasi, kesulitan terhadap tugas, kelelahan atau overstimulasi, atau bahkan mereka butuh perhatian. Itu bisa jadi juga mereka ada kebutuhan akan perhatian itu. Gitu. Nah, ketika kita bisa memahami pesan di balik perilaku tersebut, kita bisa merespon dengan cara yang lebih efektif. Nah, ini teori yang kita akan pelajari pertama, namanya functions of behavior. Jadi semua perilaku itu punya yang namanya fungsi. Jadi fungsi ini adalah pesan atau komunikasi dari suatu perilaku gitu. Dan fungsi di sini tuh juga artinya tujuan atau manfaat yang diperoleh oleh siswa dari perilaku tersebut. Jadi misalnya nih, ketika seorang siswa menunjukkan perilaku tertentu, biasanya perilaku itu membantu mereka mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu. Kalau misalnya tadi di contohnya Bu Putri, pas lagi kegiatan motorik siswanya marah-marah, maka perilaku itu akan membantu mereka menghindari kegiatan motorik tersebut gitu ya. Makanya kita biasanya sering mengajukan pertanyaan, mengapa sih siswa melakukan ini? Nah, itu fungsinya itu adalah si mengapanya itu, pesannya itu, pesan atau komunikasi dari suatu perilaku tersebut. Ini teori dasarnya. Jadi memang pendekatan nama teorinya adalah pendekatan fungsional terhadap perilaku atau functions of behavior. Adalah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan atau fungsi. Nah, ketika kita tadi ya sudah mengetahui fungsinya, fungsi dari perilaku tersebut, yang bisa kita lakukan adalah kita dapat mengajarkan perilaku pengganti atau replacement behavior. Kita tidak bisa yang ya suruh menghentikan semuanya dan kita hukum gitu ya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mengajarkan perilaku pengganti atau replacement behavior. Nah, sebenarnya ini adalah secara sederhana, sebagian besar perilaku itu memiliki dua tujuan utama, yaitu adalah akses dan avoid atau menghindar. Jadi dua ini adalah tujuan utama dari sebuah perilaku. Kalau akses maksudnya adalah tujuan pertama adalah akses. Maksudnya adalah bagaimana dia mengakses sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Misalnya dia ingin mendapatkan sesuatu perhatian dari guru atau dari teman. Atau mereka ingin mengakses sebuah aktivitas yang mereka sukai. Kayak misalnya kalau di kelas aku tuh dulu murid tuh suka banget tantrum cuma pengen main game Kahoot gitu, main game yang di iPad gitu. Mereka pengen mengakses aktivitas yang disukai, atau mereka ingin mengakses benda tertentu seperti iPad atau seperti mainan gitu. Jadi fungsi yang pertama itu akses. Lalu fungsi yang kedua adalah avoid. Sebentar. Yang akses ini udah paham ya? Aman ya? Lanjut ke yang avoid. Kalau yang avoid ini fungsi yang kedua itu menghindar. Jadi mereka ini ingin menghindari sesuatu, misalnya menghindari tugas yang sulit, atau menghindari situasi sosial yang tidak nyaman, atau menghindari lingkungan yang terlalu ramai atau yang bising. Gitu. Jadi ada dua, akses dan avoid. Mengakses dan menghindar. Selanjutnya, nah ini adalah 4 fungsi lagi. Ini adalah cabang-cabang anak-anaknya. Tadi yang nomor 1 udah yang avoid, menghindar itu ya. Jadi sebenarnya selain kata avoidance itu mereka juga menggunakan kata escape atau kabur
gitu. Mereka ingin kabur dari sebuah responsibility atau tanggung jawab gitu ya. Mereka ingin kabur dari sebuah tugas, kabur dari upacara, kabur dari kelas gitu, atau menghindar dari penyampaian materi. Pokoknya banyak ya, avoidance, penghindaran. Jadi ketika siswa menggunakan perilaku untuk menghindari sesuatu. Lalu fungsi kedua adalah attention. Attention itu adalah perhatian, yaitu ketika siswa ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, baik dari guru ataupun dari teman sebayanya. Jadi nggak hanya semata-mata dapat perhatian dari orang yang dewasa, dari adult, tapi juga dari teman-temannya. Gitu. Fungsi yang ketiga adalah tangible items. Tangible items ini adalah barang-barang yang bisa disentuh, barang-barang yang kelihatan gitu. Yaitu ketika siswa ingin mendapatkan benda atau sebenarnya aktivitas juga termasuk sih di sini, atau aktivitas tertentu gitu. Lalu yang terakhir, kenapa nomor 3-nya 2 kali lagi? Maaf ya, maksud nomor 4 itu fungsi keempat adalah sensory needs atau kebutuhan sensorik, yaitu ketika perilaku muncul karena kebutuhan sensorik. Misalnya ingin mencari stimulasi, kayak mereka butuh stimulasi, mereka butuh lari-lari atau lompat-lompat gitu ya. Atau bahkan mereka avoid atau menghindar dari stimulasi yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya kita balik lagi, kita ada akses dan ada menghindar. Untuk sensory need ini bisa dua-duanya, bisa mengakses si sensori itu, atau mereka ingin keluar atau ingin avoid, menghindar dari sensori yang berlebihan gitu. Mungkin tadi kita balik lagi ambil contoh dari muridnya Bu Putri tadi, mungkin siapa namanya tadi, Felis ya, mungkin Felis ini nggak mereka ingin dia ingin pergi menghindar dari kegiatan motorik karena ternyata nggak suka sama si bannya ini, atau misalnya lingkungannya terlalu berisik gitu. Kita nggak tahu ya, aku nggak tahu, cuma kan nanti Bu Putri bisa membuat tahu skenario-nya lebih paham ya gitu. Jadi bisa sensory needs itu bisa diakses atau juga bisa dihindari gitu. Apalagi ya, avoidance, attention, tangible, sensory needs. Nah, itu aja. Jadi memahami keempat fungsi ini tuh bisa bantu kita untuk menganalisis perilaku secara lebih sistematis. Jadi kita lihat dulu nih, nih anak di dalam kelas tiba-tiba kok teriak-teriak ya, terus tiba-tiba kalau misalnya murid tuh sekarang suka tiba-tiba ngomong apa sih yang lucu-lucu di generasi mereka, misalnya 6, 7 misalnya kayak gitu kan. Terus nanti teman-temannya ketawa gitu. Nah, itu di saat teman-temannya ketawa, itu berarti dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia mau, yaitu attention dari teman-temannya. Dia ingin mengakses perhatian dari teman-temannya gitu. Atau misalnya ke guru, misalnya dia lempar-lemparin guru kertas atau gimana, terus nanti gurunya marah. Nah, guru marah itu adalah perhatian yang diberikan ke anak tersebut. Maka anak tersebut berhasil mengakses perhatian dari gurunya. Seperti itu. Aman ya? Nah, ini kita bahas satu-satu. Avoidance atau penghindaran tadi itu ya, perilaku yang digunakan untuk melarikan diri atau menarik diri dari suatu peristiwa, situasi, atau orang. Contoh, seorang siswa merasa kesulitan dengan tugas literasi seperti mengeja atau menulis. Jadi setiap kali siswa diminta untuk menyelesaikan tugas jenis ini, mereka akan minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Itu mereka akan menghindar gitu. Jadi mereka avoid the task gitu. Mereka menghindar dari tugas tersebut. Selanjutnya tadi attention, perilaku yang digunakan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Contohnya, guru menjelaskan kepada kelas tentang kegiatan yang akan datang, tapi tiba-tiba seorang siswa memulai memanggil teman-teman sebayanya selama guru menjelaskan, dan ini meningkat dan murid menjadi saling dorong dan mengejek gitu. Nah, jika perilaku ini membuat teman-temannya tertawa atau guru sampai memberikan banyak perhatian sampai marah-marah juga, maka perilaku tersebut bisa jadi berfungsi untuk mendapatkan perhatian gitu, perhatian sosial
gitu. Bahkan perhatian negatif sekalipun kadang tetap bisa memperkuat perilaku tersebut. Kan itu ya guru kalau sampai marah-marah kan itu kan juga perhatian, walaupun perhatian itu negatif gitu ya. Tapi ya itu mereka tetap mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Fungsinya itu dipenuhi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak sejauh ini? Sarannya maaf tadi sebelumnya agak putus-putus suaranya. Ya dikurangi gitu. jelas. Oke, boleh. Sebentar. Tadi yang attention ya, berarti bagian ini ya? Iya. Oke, jadi tadi ya attention itu perilaku yang digunakan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi tadi contohnya ketika guru sedang menjelaskan, tiba-tiba siswanya mulai memanggil teman-temannya dan mereka makin saling dorong dan mengejek, dan jika perilaku ini membuat teman-temannya tertawa atau bahkan gurunya memberikan perhatian juga, maka perilaku tersebut bisa jadi berfungsi untuk mendapatkan perhatian sosial. Jadi perhatian yang negatif sekalipun itu kadang tetap bisa memperkuat perilaku. Seperti itu. Masih putus-putus? Udah aman? Sudah Pak. Oke. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Kalau enggak, boleh jempolnya. Oke. Lanjut, tadi kita lanjut ke tangible items atau barang-barang atau peralatan. Jadi perilaku ini digunakan untuk mendapatkan barang-barang yang diminati. Contoh, guru menjelaskan tugas kepada sekelompok kecil siswa bahwa kegiatan iPad telah berakhir. Jadi biasanya kalau dulu di tempat aku ngajar tuh ada banyak iPad dan kita ada waktu untuk menggunakan iPad itu untuk kegiatan pembelajaran. Nah, namun siswa tersebut berteriak dan lari ke sisi lain ruangan dengan iPad-nya, menolak untuk diserahkan. Gitu. Jadi fungsi di sini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan benda atau aktivitas tertentu gitu. Nah, dalam situasi ini, perilaku tersebut kemungkinan berfungsi untuk mempertahankan akses. Jadi aksesnya itu dipertahankan terhadap benda yang diinginkan. Gitu. Lalu yang terakhir sensory needs ya, atau kebutuhan sensorik. Nah, beberapa siswa ini tuh sangat sensitif terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi ada banyak perilaku yang digunakan untuk menghindari masukan sensorik atau mencari masukan sensorik ini. Jadi misalnya contoh ini deh. Contoh, guru olahraga mengharapkan semua siswa berdiri dalam satu baris di sepanjang lapangan basket. Siswa tersebut merasa kesulitan dan kewalahan berdiri di dekat siswa lain. Nah, awalnya si guru ini tuh ngira kalau perilaku itu dia ini menghindari barisan atau pengennya berdiri di paling belakang barisan. Dan ketika guru turun tangan dan menyatakan bahwa siswa tersebut harus berdiri bersama kelompok, siswa tersebut menjadi semakin tertekan dan mulai mendorong siswa lain keluar dari ruangannya. Berarti kan ini tidak nyaman dalam suatu barisan atau suatu kelompok gitu. Berarti dia udah overwhelmed gitu, udah kebutuhan sensoriknya sudah melewati batas gitu ya. Jadi perilaku yang terakhir ini siswanya semakin tertekan dan mulai mendorong siswa lain keluar dari ruangannya. Itu perilaku tersebut berfungsi untuk menghindari stimulasi sensorik yang berlebihan. Seperti itu. Kayaknya ini paling sering sih sensory needs ini, karena aku juga banyak punya murid kemarin tuh yang punya ADHD, ADHD dan juga punya autisme. Mereka lebih sensitif lagi terhadap kebutuhan sensorik mereka gitu. Jangankan mereka, sebenarnya teman-teman yang tidak punya disabilitas juga punya kebutuhan sensorik, dan kadang ketika kebutuhan sensorik itu sudah melewati batas, maka mereka pun juga akan overwhelm gitu. Mereka akan ya merasa berlebihan gitu. Nah, ini tadi ya behavior of concern-nya. Tadi ada access, avoid, menghindar. Kalau akses biasa jadi ingin mengakses sebuah sensori atau mengakses perhatian, atau mengakses tangible item atau benda. Kalau avoid, menghindar, bisa jadi menghindar dari sensori yang berlebihan. Menghindar dari perhatian juga bisa jadi ya, kalau misalnya disuruh
berbicara depan panggung atau berbicara di depan teman-temannya ternyata dia tidak suka perhatiannya sebanyak itu, juga bisa jadi mereka ingin menghindar. Juga mereka kalau menghindar dari benda kayaknya enggak sih. Menghindar dari aktivitas kegiatan yang terlalu sulit seperti itu. Nah, ini ada case study. Jadi kita sekarang akan melihat sebuah studi kasus. Ini sebenarnya studi kasusnya aku ambil dari studi kasus yang aku pelajari juga pada saat S2 kemarin, dan aku translate. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham boleh karena translate-nya emang rada ngaco ya. Tapi insya Allah ini udah aku bantu ini sih benerin. Ini boleh dibaca dulu, nanti kita akan ada group discussion. Aku pengen tahu sebenarnya di sini ada berapa orang ya? Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Di sini ada 10 orang nggak sih? Teman-teman, atau lebih dari 10 ya? Mungkin ini aja, teman berdua. Kalau misalnya nggak punya teman, nggak apa-apa, sendiri aja. Ditutup dulu cobaran, nanti dikeluarin lagi. Ditutup apanya? Gini maksudnya. Sorry, maksudnya ini kan ada item-itemnya ya. Ada Share item-itemnya. screen-nya di-close dulu. Bentar. Oke, gini aja deh. Kalau gini kelihatan kan tapi. Oke, gini aja teman-teman, boleh berdua sama temennya, sama guru yang lain, dibaca dulu. Nanti kita grup diskusi. Nanti kita bisa cek perilaku apa yang terjadi, apa yang mungkin dikomunikasikan oleh Archie, dan juga apa fungsi dari perilaku tersebut. Seperti itu. Oke, aku coba kasih waktu mungkin 2 menit untuk baca. 3 menit ya untuk mencatat kalau misalnya ingin mencatat. Satu menit lagi mungkin. Oke.
Jadi kita coba diskusikan kira-kira perilaku apa yang terjadi. Ada yang bisa komen? Jawab? Yang di samping Bu Putri itu namanya siapa ya? Bu Vigis. Bu Oh, Vigis. oh baik. Bu Vigis boleh. Kira-kira perilaku Ya, apa sih yang terjadi? Kalau di Bina itu dia ada perilaku yang avoid dan attention. Baik, berarti tadi ada itu ya, ada dua ya berarti ya? Iya. Ada avoid sama ada attention. Baik, itu juga termasuk balas ini sih, jawab yang apa yang mungkin dikomunikasikan oleh Archie. Kalau dari avoid sama attention, avoid dulu deh. Avoid apa yang dia berusaha untuk hindari? Ketika belajar. Baik, ketika belajar di sini Belajar. belajar. Ya kelihatan. Maaf. Untuk bergabung dengan kelompok di kelas itu. Oke, berarti spesifik ya konteksnya belajar mana tadi? Bergabung kelompok untuk diskusi kelas gitu ya. Jadi menghindar dari kegiatan tersebut. Kalau yang attention apa nih yang akses atau menghindar dari sebuah perhatian? Mengakses perhatian. Kira-kira perhatiannya dari perhatian siapa? Dari perhatian teman-teman. Betul, dari teman-temannya ya. Dan apakah fungsi tersebut sukses gitu, perilaku tersebut sukses untuk mendapatkan fungsinya? Sukses ya, karena teman-temannya akhirnya juga membalas nggak sih di sini? Iya, jadi siswa lain ikutan tertawa gitu ya. Oke. Berarti tadi ya fungsinya ada dua, avoid atau menghindar dari tugas, kegiatan kelompok, dan itu juga biasanya spesifik banget loh, konteksnya. Biasanya dia nggak hanya tentang mengerjakan tugas, tapi bisa jadi dia mengerjakan tugas di kelompok gitu. Jadi ternyata dia tidak suka kerja kelompok misalnya gitu. Jadi nggak hanya tentang tugasnya doang, tapi si kelompoknya ini juga mempengaruhi. Sama kayak konteks kalau ternyata tugasnya adalah tugas matematika, itu konteksnya pas matematika terus tuh dia perilakunya mengganggu. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau IPA ternyata sama biasa aja gitu. Berarti yang mengganggu banget itu kan si tugas matematikanya ya, si matematikanya itu. Oke, break bentar, mau minum dulu. Aku harus ada ini kan aku suka lupa minum. Oke, makasih Bu Vigis. Iya. Benar? Iya. Oke. Yes. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih sebuah perilaku itu berlanjut? Karena kadang-kadang kita nggak melihat perilaku ini hanya sekali terjadi. Tapi tadi kata siapa yang awal-awal, Bu Caca ya, ini juga terulang-ulang. Terus tadi Bu Putri juga bilang terulang-ulang lagi setiap si Velin ini mau naik si ban ini tuh begitu lagi perilakunya. Nah, kita kira-kira kenapa sih perilaku ini tuh terus berlanjut? Nah, perilaku itu berlanjut karena setiap perilaku itu kan pasti ada menghasilkan konsekuensi ya. Setiap perilaku apapun itu kan pasti ada konsekuensinya. Tadi kayak ketika Archie ke kelas gitu ya, mengganggu teman-temannya konsekuensinya teman-temannya pada ketawa gitu ya. Nah, ketika perilaku tersebut menghasilkan konsekuensi yang memperkuat, maka mereka akan mengulanginya. Gitu. Jadi ketika perilaku itu berhasil bagi siswa, maka mereka akan mengulangi perilaku tersebut. Gitu. Jadi ini sebenarnya aku yakin teman-teman juga udah paham dan udah tahu juga nih secara dasarnya, tapi ternyata ada loh teorinya gitu. Ketika bahasanya adalah reinforcing. Ketika suatu perilaku itu diperkuat oleh konsekuensinya,
maka perilaku itu akan berulang. Gitu. Ini tadi ini kita skip aja, itu ringkasan. Oke, kita masuk ke reinforcement. Ini seharusnya masuk ke hari kedua, cuma ternyata masih ada waktu, jadi kita secara garis besarnya aja. Nah, apa sih reinforcement itu? Reinforcement itu adalah penguatan. Jadi ketika perilaku mempunyai konsekuensi yang akhirnya konsekuensi ini menguatkan atau reinforce perilaku tersebut, maka tadi perilaku itu akan berulang. Gitu. Jadi reinforcement itu adalah hubungan antara perilaku dan konsekuensi yang akhirnya followed with the behavior atau mengikuti perilaku tersebut. Dan hubungan tersebut hanya dianggap sebagai reinforcement atau hanya dianggap sebagai penguatan jika konsekuensi yang terjadi justru meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi di masa mendatang. Gitu. Jadi kalau misalnya konsekuensinya itu justru memperkuat si perilakunya, itu namanya reinforcement. Tapi kalau konsekuensinya tidak memperkuat si perilakunya, itu bukan reinforcement. Seperti itu. Ini contoh reinforcement ya. Contohnya, seorang siswa biasanya sering berbicara saat guru sedang menjelaskan. Suatu hari, ketika si guru memberikan instruksi, siswa tersebut menunggu dengan tenang dan mengangkat tangan sebelum berbicara. Lalu guru kemudian mengatakan, "Terima kasih sudah mengangkat tangan sebelum berbicara, itu sangat membantu supaya semua orang bisa mendengar." Kayak mengapresiasi gitu ya. Guru juga misalnya memberikan stiker sebagai penghargaan. Nah, karena siswa mendapatkan pujian dan reward, kemungkinan besar ia akan mengulang perilaku tersebut di masa depan. Jadi konsekuensi dari tadi yang guru tadi bilang itu, terima kasih sudah mengangkat tangan ya, terus ini stiker buat kamu sudah hebat mengangkat tangan untuk berbicara gitu. Itu adalah konsekuensi yang reinforcing atau menguatkan gitu. Nah, ini sebenarnya contoh baiknya. Ada contoh yang tidak baik adalah seorang siswa terus mengganggu temannya saat guru menjelaskan. Guru kemudian berhenti mengajar dan berkata dengan keras, "Kamu kenapa sih dari tadi tidak bisa diam? Perhatikan ke depan." Gitu. Lalu seluruh seluruh kelas melihat ke arah siswa tersebut. Nah, walaupun guru bermaksud menegur, siswa tersebut justru mendapatkan perhatian dari guru dan seluruh kelas. Dan mungkin perhatian itu adalah fungsi si perilaku siswa tersebut. Maka teguran yang tadi disampaikan oleh guru itu justru bisa memperkuat perilaku tersebut. Akibatnya, siswa ini mungkin akan mengulang perilaku yang sama di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kalau reinforcement udah aman ya, penguatan. Pokoknya hubungan antara perilaku dan konsekuensi, dan jika konsekuensi itu menguatkan perilaku tersebut, maka perilaku itu akan terulang kembali di masa depan. Gitu. Nah, ada dua tipe reinforcement atau penguatan. Ada positive reinforcement sama negative reinforcement. Tapi aku pengen jelasin di sini bahwa positif dan negatif konteksnya di sini bukan berarti positif itu bagus, negatif itu jelek. Enggak, beda. Jadi positif reinforcement dan negative reinforcement di sini mempunyai arti yang literal atau secara harfiah ya. Literal itu bahasa Indonesia harfiah ya. Ya secara literal ya. Nih aku langsung masukin contoh aja. Jadi kalau positive reinforcement itu perilaku lebih mungkin terjadi ketika stimulus tertentu diberikan. Jadi positif itu adalah ketika kita memberikan sesuatu, kita memberikan perilaku yang menguatkan gitu. Contohnya something yang kayak siswa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nih di sini ada contoh. Seorang siswa mulai berteriak di kelas dan diberi iPad untuk digunakan. Mendapatkan iPad berarti perilaku berteriak tersebut diperkuat secara positif. Jadi ketika kita memberikan iPad itu namanya positif, kita ada memberikan positive reinforcement dan siswa tersebut akan lebih cenderung berteriak ketika mereka menginginkan iPad daripada memintanya dengan sopan. Jadi perilaku berteriak ini akan meningkat. Kenapa? Karena setiap dia berteriak kita akan ngasih. Setiap dia akan berteriak kita ngasih lagi. Dia teriak akan kita kasih lagi. Jadi dikatakan positif ketika kita memberikan gitu. Jadi bukan berarti positif bagus, negatif jelek. Tadi itu ya. Positif itu karena kita memberikan siswa apa yang
mereka inginkan gitu, memenuhi fungsi mereka. Seperti itu. Sedangkan negative reinforcement, suatu perilaku lebih mungkin terjadi karena sesuatu yang tidak menyenangkan itu dihilangkan, negatif, hilang. Contoh, seorang siswa menjatuhkan diri ke tanah dalam perjalanan menuju upacara, sehingga mereka tidak perlu hadir. Jadi fungsinya ini kan tidak ingin hadir upacara. Ketika kita membiarkan siswa menghindari upacara, kita ambil upacaranya dari si siswa ini gitu. Berarti perilaku menjatuhkan diri tersebut diperkuat secara negatif. Jadi kemungkinan perilaku menjatuhkan diri lagi itu akan meningkat ke depannya ketika mereka ingin menghindari upacara gitu. Paham nggak ya? Aku ini nggak terlalu cepat nggak jelasinnya atau terlalu kemana-mana nggak? Karena aku merasa lidah aku muter-muter gitu. Aman nggak? Kalau aman jempol. Oke. Kurang paham di bagian Di bagian mana, Bu? sama negatif. Positif paham, tapi negatifnya masih kurang. Oke. Kita coba yang ke negatif ya. Jadi kenapa dikatakan negatif? Karena kita mengambil sesuatu dari si anak ini. Contohnya, anak ini tidak pengen ngerjain tugas matematika, maka dia teriak-teriak. Karena kita udah capek sama teriakannya, kita ambil tugas matematikanya dan dia berhasil tidak mengerjakan tugas matematika. Jadi sesuatu yang kita ambil yang memenuhi fungsi mereka, memenuhi tujuan mereka. Sedangkan kalau positif, kita memberikan. Jadi ketika misalnya siswa pengen iPad, dia teriak-teriak, akhirnya kita berikan sesuatu, berikan iPad untuk memenuhi fungsinya. Itu positif, karena kita berikan sesuatu. Jadi memang dia positif negatif itu bukan berarti dia bagus dan jelek, tapi itu maksudnya adalah kita memberikan kalau plus positif itu kan nambah ya, kita berikan. Negatif itu kan kurang, kita mengurangi gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih artinya. Tapi kalau masalah bagus dan jeleknya itu nanti konteksnya beda lagi. Karena kan di sini aku kasih yang justru dua-duanya jelek ya, gitu. Justru dua-duanya jelek gitu. Tapi ada positive reinforcement yang justru bagus tadi nih contohnya. Nah, di saat guru bilang gini, ketika ada murid yang biasanya dia cerewet kalau ngomong, kalau guru menjelaskan, tapi suatu hari murid ini justru pas lagi pengen ngomong dia angkat tangan. Terus akhirnya kita mengapresiasi, kita bilang, wah terima kasih sudah mengangkat tangan sebelum berbicara. Itu kita memberikan attention, kita memberikan sesuatu attention, perhatian terhadap anak tersebut secara positif memberikan ya positif, dan konteksnya juga positif gitu, sehingga perilaku angkat tangan saat ingin berbicara itu akan terulang lagi kembali di masa depan. Kenapa? Karena anak itu merasa diapresiasi si perilakunya, dikuatkan perilakunya seperti itu. Oh, maaf Bang, ini maksudnya yang tadi contoh yang terakhir itu masuk ke dalam kategori positive reinforcement atau tidak masuk ke dalam keduanya, karena keduanya yang tadi positif negatif kan menjelaskan gitu. Yang contoh yang ini, yang upacara. Yang tadi terakhir, yang angkat tangan. Oh, yang angkat tangan jatuhnya positive reinforcement karena kita memberikan perhatian. Kita memberikan fungsinya kan ketika siswa ini kan bukan yang ini. Yang ini ya? Iya. Yang ini tuh yang angkat tangan. Angkat tangan. Oh, yang angkat tangan. Ini beda soalnya. Yang angkat tangan Beda kan biasanya kan konteksnya seorang siswa biasanya sering berbicara saat guru sedang menjelaskan. Iya. Nah, ketika siswa sering berbicara saat guru menjelaskan, kita ambil asumsinya adalah dia ingin mengakses perhatian. Karena kan ngomong terus nih, berarti fungsinya tuh mengakses perhatian.
Nah, tapi suatu hari, misalnya setelah diajarkan bagaimana dia ingin ketika ingin berbicara harus angkat tangan, akhirnya dia mengangkat tangan, perilaku tersebut dikuatkan oleh konsekuensinya guru bilang terima kasih sudah mengangkat tangan. Itu kan perhatian dari guru, tapi secara diberikan oleh guru, aku muter-muter. Perhatiannya diberikan oleh guru gitu. Dengan ini bilang kan terima adalah kasih sudah mengangkat tangan. sorry. Ya, gitu. Ini adalah reinforcement yang positif dari guru sehingga siswa dapat mengulang sesuatu yang baik. Jadi guru konsisten mengajarkan bahwa kalau mau bertanya itu angkat tangan gitu ya. Tapi kalau yang tadi contohnya itu, yang pertama yang positif reinforcement, yang sebenarnya bukan contoh yang baik, karena tetap diberikan tanpa dididik bahwa kalau kamu mau minta iPad harus melakukan misalkan dengan baik, tidak berteriak gitu. Iya, jadi tadi kata positif dan kata negatif bukan berarti positif artinya bagus dan negatif artinya jelek. Tapi positif itu artinya menambahkan dan negatif itu artinya mengurangkan. Gitu. Kenapa aku taruh jelek contoh yang jelek di sini biar lebih paham bahwa positif itu artinya menambahkan. Jadi memberikan, kalau di sini kan contohnya kita berikan iPad ya, justru kita berikan walaupun itu hasilnya jelek kan. Kalau kita langsung berikan iPad tanpa mengajarkan replacement behavior gitu. Tapi memang namanya tetap positive reinforcement, tapi konteksnya jelek. Konteksnya negatif gitu. Tapi namanya positif ini maksudnya adalah memberikan plus menambahkan. Kalau negatif itu minus atau mengurangkan. Tapi contoh yang tadi angkat tangan masuk ke sub yang ini. Masuknya yang positif. Kenapa? Karena kita memberikan perhatian. Kita menambahkan perhatian kan, tapi konteksnya baik. Kenapa? Yang perhatian kita tambahkan adalah mengapresiasi. Gitu, bukan malah kita marah-marah gitu. Kalau di saat dia pas lagi ngomong-ngomong malah kita berikan perhatian yang justru marah-marah gitu atau negur gitu. Nah, itu masuknya tetap positive reinforcement karena dia menambahkan si perhatian itu, tapi konteksnya negatif karena perilaku itu dikuatkan oleh konsekuensi itu tadi yang karena gurunya akhirnya memberikan perhatian walaupun marah-marah gitu. Maaf ya Bang, kayak aku pertama kali belajar juga muter-muter banget ini. Karena yang kita pahami kan positif itu artinya bagus, negatif itu jelek ya. Jadi emang ketuker-tuker banget. Gitu. Ini terakhir. Ini terakhir. Penguatan versus hukuman. Jadi kita beda sama fair reinforcement itu beda sama yang namanya hukuman. Hukuman di sisi lain itu akan mengurangi atau melemahkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Ketika penguatan itu justru perilaku itu akan berulang, kalau pakai hukuman perilaku itu akan mengurang. Jadi dia nggak akan terulang, tapi dia mengurang. Tapi masalahnya hukuman ini udah tidak dipakai lagi di dunia pendidikan. Sudah kalau di kemarin itu kami diberikan kayak notis ya ke lebih baik kita fokus ke penguatan daripada ke hukuman karena hukuman sudah tidak efektif, justru akan memberikan luka kepada murid kita gitu. Kita akan masuk ke reinforcement, kita akan pelajari lebih dalam lagi di esok hari karena tadi ya positif negatif aku cuma jelasin luarannya doang kok, itu masih awalnya doang, nanti kalau udah kita pelajari besok akan lebih paham aku yakin gitu. Tapi secara contoh reinforcement tadi penguatan, gimana caranya kita bisa menguatkan perilaku yang sudah baik, dan kalau misalnya memang perilaku yang belum baik kita ajarkan. Ini kita belajar besok ya, kita ajarkan perilaku bagaimana sih perilaku yang baik, dan perilaku yang baik ini kita kuatkan gitu. Jadi secara teori reinforcement itu tadi ada dua, positif dan negatif. Positif itu artinya menambahkan sesuatu, memberikan sesuatu. Negatif itu mengurangi sesuatu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Nih, day 2 atau bukan besok, hari kedua, itu kita akan masuk ke penguatan dan analyzing behavior.
hari ketiga baru kita akan masuk ke intervensinya. Bagaimana kita mengajarkan dan apa yang harus diajarkan untuk menggantikan perilaku yang mengganggu tersebut. Gitu deh. Hore. Kita diskusi sedikit. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing? Bu Vigi. Saya Ya, Bu. Ya Kak, aku mau sharing dan mau tanya juga. Boleh. Jadi kan aku tuh pegang Syafiq itu masih kelas 1. Jadi Syafiq itu ketika kegiatan sekolah ada jam kelas khusus dan kelas reguler. Di kelas khusus itu mungkin jam 9:05, jam 10 sampai setengah 11 di diskusi dia belajar materi kelas tapi dituliskan. Itu diselingi oleh sensori gitu. Saat itu baru ke kelas kita bersama teman-temannya. Tapi Syafiq itu udah beberapa bulan ini menolak untuk pergi ke inklusi. Dia menangis, dia teriak, dia nggak mau untuk inklusi. Lalu saya spesifik silakan di kelas tapi fokus gitu. Nah pas saat saya ke kelas, jadi sebenarnya kalau diajak ke inklusi dia selalu tolak dan selalu bilang kelas gitu. Nah ketika di kelas belajar tapi mencoba untuk fokus karena saya itu sudah fokus kalau di kelas reguler, jadi selalu ke distract. Tapi kalau di inklusi dia sangat fokus sekali. Jadi ketika di kelas fokus, sesekali dia meleng gitu kan. Nah terus saya bilang ke Syafiq, ayo mau di kelas atau inklusi? Kelas, silakan fokus. Dia fokus lagi. Nah itu termasuk ke positif atau negatif. Lalu apakah perilaku tersebut dibenarkan atau baliknya? Gitu. Itu sedikit kompleks ya, karena menurut aku itu udah kalau misalnya memang perilaku tersebut itu dikuatkan oleh memberikan akses ke kelas, itu kan berarti kan memberikan akses ke kelas reguler ya. Iya. Itu berarti namanya positive reinforcement. Tapi kalau misalnya hasilnya atau konsekuensinya dia di kelas itu ternyata oke, sebenarnya sih oke-oke aja ya. Tapi apakah aku harus perlu tahu konteksnya nih? Apakah kelas inklusi itu wajib banget untuk dia, kalau misalnya dia sudah misalnya, maksudnya apakah kelas inklusi itu sesuatu yang perlu dia hadiri setiap saat atau akan ada waktu di mana dia tidak menghadiri kelas inklusi itu lagi? Oh sebetulnya untuk Syafiq ini, kalau untuk materinya masih bisa di reguler, dia nggak perlu ke kelas, nggak perlu ke kelas khusus inklusi. Tapi karena ada materi yang kayaknya ini sulit untuk Syafiq di kelas, jadi harus fokus. Nah Syafiq ditarik ke inklusi. Oh gitu, berarti lebih ke tergantung materi ya? Iya betul. Oke, sebenarnya kalau misalnya itu penting bagi Syafiq ya namanya ya? Emang itu suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh Syafiq, maka dengan memberikan akses untuk tidak menghadiri, maka dengan memberikan dia kesempatan untuk menghindar atau avoid, itu kan jatuhnya avoid dari kelas inklusi, itu sebenarnya jatuhnya reinforcing yang menurut aku konteksnya negatif karena perilaku itu akan berulang ke depannya ketika dia tidak ingin masuk kelas inklusi. Gitu, karena perilaku itu kan dikuatkan karena dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan ya, fungsinya itu kan dapat, dia akhirnya masuk kelas reguler, dia nggak mau masuk kelas inklusi. Tapi alhasil ketika setiap dia mau masuk kelas inklusi dia akan kayak gitu lagi perilakunya, gitu ya, bener kan? Nah sehingga yang perlu dicari tahu adalah selain dia ingin menghindar dari kelas inklusi, apalagi yang dia fungsinya tuh ada apalagi sih selain itu? Apakah ternyata dia kebutuhan sensoriknya kurang di kelas inklusi karena kan sepi banget ya kelas inklusi, maksudnya apakah dia kan cuma satu orang kan pasti Syafiqnya? Iya betul. Kan mereka juga dan autisme itu kan sepengetahuan aku memang butuh sensori input yang lebih juga. Jadi ketika ada orang lain mungkin dia akan merasa tenang, tapi kalau berlebihan dia akan merasa overwhelmed, akan stres. Kalau sendiri juga mungkin dia akan merasa kekurangan. Jadi mungkin dia fungsi keduanya itu
si sensori itu. Dia ingin akses sensori gitu. Gitu ya, kita coba memahami dulu nih si Syafiq kira-kira kenapa perilaku itu, fungsi perilakunya itu apa sih gitu ya, selain ingin menghindar dari tugas atau kelas inklusi, apalagi sih yang bikin dia benci kelas inklusi gitu. Gitu tadi kalau misalnya aku lihat sih paling cocok ke sensori ya. Atau mungkin kelas inklusi itu terlalu menyeramkan buat dia, terlalu sepi. Atau misalnya kalau dulu aku itu pernah punya murid autisme kayak gitu, dan kita sendiri, maksudnya kelasnya kelas inklusi gitu ya, one on one, private. Biasanya sih aku suka main ini pakai sensory toys untuk dia bisa fokus, kayak squishy. Tapi dia karena kalau nggak pakai itu dia nggak mau masuk kelas sih, karena dia mungkin nggak tenang gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa ini lagi, obrolin lagi, karena di hari ketiga baru kita cari solusinya. Gitu. Yang kita pelajarin kan gimana cara kita bisa paham kira-kira apa yang dia berusaha untuk komunikasikan kan. Kita berusaha untuk memahami fungsi dari perilaku aja kan. Nah mungkin tadi itu ya, perilakunya fungsinya dia ingin avoid, dia ingin menghindari kelas inklusi, dan fungsi keduanya mungkin masalah sensori juga. Ya itu sih yang bisa aku analisa sejauh ini. Tapi nanti kita bisa coba, aku perlu banyak lebih konteks lagi sih. Nanti detailnya mungkin kita hari kedua kali ya, atau hari ketiga. Siap Kak. Makasih Kak. Makasih sudah sharing. Iya, makasih. Tadi Bu Siti mau sharing juga ya? Terkait punishment punishment. Oke. Ya, tadi kan Rania bilang sebaiknya di dunia pendidikan ini punishment itu ditiadakan karena akan membuat luka. Tapi kan kalau misalkan anak berkebutuhan khusus nih, biasanya kita kalau misalkan biar anak itu nurut tuh, kita suka ngasih ancaman gitu. Nanti kalau kamu gak, misalkan kalau kamu gak mau inklusi, kamu nanti belajar sendiri ya, atau nanti kamu gak ditemenin ibu ya. Gitu. Itu gimana Kak? Iya sih, sebenarnya secara teori memang udah gak boleh, maksudnya udah yang kayak tidak efektif ya. Walaupun pada saat itu terjadi pasti lebih kompleks kan situasinya, karena kalau nggak digituin pasti nggak mau belajar gitu kan. Secara teori perilaku itu akan pasti langsung berkurang kalau pakai hukuman. Perilaku misalnya dia teriak-teriak nggak mau masuk, terus tiba-tiba kita hukum, kita kasih ancaman, pasti langsung berkurang ya kan. Nah kita ini akan dunia pendidikan itu berusaha untuk transformasi dari penghukuman masuk ke reinforcement atau penguatan. Jadi daripada kita mengancam terus atau kita kasih hukuman terus, coba kita kasih replacement behavior. Replacement behavior itu adalah perilaku pengganti dia untuk menyampaikan atau berkomunikasi apa yang dia inginkan, menyampaikan fungsinya. Gitu. Contohnya tadi kalau misalnya ternyata dia nggak mau masuk kelas inklusi, cara dia menyampaikan bahwa dia tidak ingin masuk kelas inklusi dengan cara marah-marah, dengan cara melempar barang, maka replacement behavior yang nanti kita akan ajarkan adalah bagaimana cara menyampaikan rasa frustasi tersebut. Misalnya dengan angkat tangan, dengan kalau anak yang autisme ya berarti ya, berkebutuhan khusus ya, atau mungkin berkebutuhan khusus saja ya, nggak perlu autisme. Tapi biasanya berkebutuhan khusus itu mereka tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, maksudnya tidak berfasih dalam berbicara, maka biasanya nanti kalau aku ada namanya AAC atau menulis kalau misalnya dia tidak suka dengan pelajarannya, atau kita udah siapkan flashcard, kartu, kalau dia marah, ada kartu misalnya tulisannya aku marah atau aku tidak suka, itu dia mengangkat kartu itu. Jadi misalnya replacement behavior-nya kita ajarkan, nih kalau kamu memang tidak suka masuk ke kelas itu, kamu angkat kartu ini, pegang kartu ini warnanya merah gitu, kamu tidak suka, artinya kamu tidak suka. Pokoknya kita ajarkan replacement behavior atau perilaku yang menggantikan si marah-marah itu dulu.
Jadi kita fokus ke perilakunya. Nanti setelah perilaku itu berubah, baru kita akan fokus ke konsekuensinya. Misalnya kalau misalnya dia sudah perilakunya sudah baik, bisa menyampaikan frustasinya dengan aman, tidak melukai siapapun, maka rewardnya adalah kamu mendapatkan bintang, stiker bintang misalnya seperti itu. Atau misalnya kamu mendapatkan, kita tetap belajar di kelas inklusi pelajaran matematika, tapi soalnya hanya 5 atau hanya 3 gitu. Kalau sudah menyelesaikan dengan baik, kamu tidak marah-marah, dapat bintang lagi. Apresiasi dengan reinforce lagi, kita kuatkan perilaku baiknya menggunakan apresiasi verbal atau apresiasi pakai stiker. Itu kan reinforcement yang konteksnya positif, penguatan perilaku gitu. Paham gak ya? Sebenarnya kita akan bahas kok di hari kedua di penguatan. Jadi dari hukuman kita lagi transformasi ke penguatan perilaku. Daripada kita menghilangkan perilakunya, kita transformasi ke bagaimana cara dia mempelajari perilaku yang baru, dan perilaku yang baru yang baik ini kita kuatkan. Gitu. Itu dipelajari di hari kedua. Insya Allah akan kita maksudnya kita akan pelajari banget. Teman-teman yang punya concern, kita bisa langsung belajar bareng gimana caranya spesifik ke anak tersebut misalnya. Kira-kira nanti diskusi juga perilaku apa aja yang harus diajarin, apalagi kalau anak berkebutuhan khusus kan nggak semuanya bisa menyampaikan dengan bahasa yang tutur gitu ya, maksudnya ada yang kesulitan berbahasa juga, ada bahkan kalau autisme itu ada yang mereka tidak bisa berkomunikasi gitu, tapi banyak banget perilaku lain yang lebih baik dan cara lain yang lebih baik daripada menghukum. Sebenarnya ke situ sih gitu. Udah oke? Bu Siti, kira-kira menjawab nggak ya? Aku muter-muter nggak ya? Makasih Karania. Sama-sama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Bu Nasiti gimana? Aman nggak? Aku ada yang kurang nggak? Aman ya. Tapi Bu Siti tadi maksudnya nangkep ya, dari hukuman itu kita, walaupun hukuman itu efektif, itu tadi aku balik lagi kan, aduh, ya, maksudnya walaupun hukuman itu efektif dalam mengurangi perilaku, tapi kita fokus ke penguatan perilaku yang baik gitu. Kita ajari perilaku yang baik, terus kita kuatkan perilakunya gitu deh. Gimana Bu Nasiti? Untuk ini kan ada di level SD. Nah kan ada level remaja ya, yang udah SMA. Itu juga diukur dengan segala triknya lah ya. Apakah tetap hukuman dengan konsekuensi sama nggak? Beda ya. Beda ya Bu Indah. Karena kan mungkin SMP dan SMA itu ada level yang lebih tinggi ya, yang dimana anak mungkin juga udah lebih tinggi kayak gitu. Itu nanti dibahas. Oh iya, perbedaan level ya. Iya bisa. Yang tadi dipanggil Bu Salva, bukan Oh, Bu Salva, baik Bu Salva. Mohon maaf. Artis apa? Ya Bu Winda, Pak Wahyu mungkin. Iya Bu, kenapa Bu? Oh, udah aman ya? Nggak ada yang mau sharing lagi? Udah yang mau sharing bagaimana dari level yang berbeda nih? Sebenarnya memang yang kita pelajari hari ini tuh masih ini banget sih, maksudnya basic dan fondasi ya, untuk kita bisa lebih memahami di hari kedua dan hari ketiga sebenarnya. Paling boleh deh saya deh. Oh boleh, silakan. Paling gini, kan di antara level SMP sama SMA, baik nanti maupun di SD itu kan akan berbeda ya. Jadi apalagi kalau misalkan yang nanti mungkin masuk SL itu berbeda penanganannya sama yang di dari SD gitu, SD bening gitu. Karena nggak tahu integrasi. Nah, itu kan nanti pasti ada penyesuaian kayak karakter, pendidikannya untuk yang inklusi gitu. Pasti mungkin ada penolakan yang lebih segala macamnya. Nah, hal itu kan awal saya temukan tuh kayak di Harsha, di Harsha sih paling kenceng gitu dua awal.
Dan bahkan memang sampai saat ini tuh agak susah saya mendekati Harsha karena memang ada hal yang memang dia tuh kayak ini Pak Wahyu kayak gini gitu. Nah itu sampai di mana saya bisa bisa explore untuk mereka lebih dalam gitu. Misalkan ketika dia udah nggak mau kan biasanya saya paksain kayak ayo dong bisa gitu, ayo kamu pasti bisa. Nah itu sampai batas di mana saya stop kayak gitu, karena kan saya takutnya juga ketika saya paksakan dia tuh nggak mau gitu. Nah ya mungkin itu aja. Oke. Itu pertanyaannya oke banget sih. Sebenarnya itu akan masuk di nanti judulnya MTSS, Multi-Tiered System of Support. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan ekspektasi dulu ya di awal. Kita memberikan ekspektasi yang jelas, instruksi yang jelas ke murid dari segi misalnya sesimpel hari ini kita akan ngapain, apa yang akan dicapai. Dan itu harus jelas. Misalnya hari ini Harsha harus bisa aku nggak tahu level Harsha sudah sejauh mana. Tapi maksudnya hari ini bisa menyelesaikan masalah 1, 2, 3 misalnya 3 problem misalnya itu. Nah, kalau misalnya memang tujuan sudah dicapai, jangan dipush lagi gitu. Karena yang mereka sudah masuk ekspektasi mereka adalah menyelesaikan 3 itu aja. Ketika kita menambahkan ekspektasi yang tidak kita tulis atau tidak kita kompromikan di awal, itu akan membuat tekanan kepada siswa tersebut karena itu di luar dari apa yang mereka ekspektasikan, dan itu akan membuat stres. Dan mungkin di situ berhentinya. Jadi tahu di mana berhenti adalah ketika kita sudah memberikan ekspektasi di awal sampai 3 aja, ya udah 3 aja, berhentinya di situ. Kalau misalnya memang mau nge-push si studentnya untuk bisa kok dan bisa lebih baik lagi kok, itu di hari selanjutnya aja. Jadi dinaikin levelnya gitu. Misalnya jadi tetap 3 tapi levelnya lebih baik, lebih susah gitu, lebih menantang gitu. Jadi lebih ke itu masuknya sih menurut aku ke teori instruksi, clear instruction ya. Pokoknya ada instruksi yang jelas gimana caranya kita sebagai guru bisa memberikan ekspektasi ke murid secara jelas apa saja yang akan dipelajari, tujuannya apa, dan hari itu akan dianggap selesai jika murid menyelesaikan apa, misalnya seperti itu. Instruksinya juga harus jelas. Kalau misalnya kita tidak ada kejelasan di awal, murid nggak tahu sampai kapan dia harus berusaha atau belajar, maka itu akan menghasilkan burnout gitu. Itu ada teori lain sih Pak Wahyu, cuma bagaimana cara tahunya ya Pak Wahyu berarti buat target untuk Harsha sendiri, pengetahuan Pak Wahyu tentang Harsha juga batasnya di mana, jangan dilebih-lebihin banget juga gitu. Kalau misalnya memang batasnya sudah tercapai ya sudah gitu. Nanti lanjut lagi besok yang lebih menantang lagi, pelan-pelan aja naikin levelnya. Aku menjawab nggak ya, atau kira-kira itu sedikit tidak menjawab? Oke, terima kasih Ibu Ania. Tapi mungkin gini ya, kan kayak misalkan saya kan ngasih step-step nih. Kayak misalkan di PPI itu kan biasanya kita udah ada target tuh, target selama 6 bulan ke depan gitu. Nah itu perlu nggak sih kita jelaskan kepada anak bahwa nanti kamu harus bisa ini gitu. Nah setelah itu kan saya pasti dari capaian PPI itu kan pasti saya turunkan dong. Kayak misalkan untuk penguatan motorik atau penguatan otot misalkan. Nah itu nggak mungkin saya kasih langsung yang misalkan angkat beban secara berlebihan gitu. Pasti kan ada kayak step-stepnya, misalkan 1 kilo untuk penguatan ototnya, atau mungkin dia hanya bawa-bawa dulu barbelnya atau yang lainnya kayak gitu. Atau mungkin kayak misalkan keseimbangannya dia latih angkat kaki dulu 1 atau yang lainnya kayak gitu. Itu perlu nggak sih ketika saya sudah ada PPI dijelaskan kepada siswanya gitu. Ini untuk yang level SMA gitu ya. Boleh sih kalau mau, cuma kalau murid itu punya kesulitan untuk membayangkan long term. Jadi maksudnya nggak semua murid tuh bahasanya visioner ya. Kadang-kadang tuh mereka nggak kebayang kalau ternyata setelah latihan ABC mereka akan bisa melakukan
D gitu. Mereka sebenarnya susah membayangkan itu. Jadi kalau misalnya mau disampaikan silahkan, tapi menurut aku fokus aja ke kira-kira hari itu apa yang bakal bisa dicapai. Di hari itu aja. Kalau misalnya ditaruh 6 bulan atau 3 bulan ke depan itu akan susah untuk dibayangkan untuk murid ya, level apapun itu. Tapi kalau untuk hari itu aja disampaikan tujuan hari itu udah lebih dari cukup sih gitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, tadi aku mau jawab apa ya? Udah lupa. Tapi ya itu. Makasih Pak Wahyu. Tapi ya sejauh yang diceritain sama Bu Nas itu sih harusnya oke banget ya. Improvementnya, maksudnya kayaknya apa yang sudah dikerjakan sama tim ya udah oke gitu, udah right on track gitu, udah on track. Iya, kalau saya sih melihatnya sih udah semakin oke gitu sampai saat ini. Cuman ada fase di mana kayak saya nggak bisa masuk di hal-hal tertentu gitu. Kayak saya ikut Wahyu melakukan ini misalkan. Nah itu dia ada sedikit penolakan tuh kadang. Karena mungkin dulu karena saya mungkin ada tegas ya sama Asia gitu. Jadi takutnya traumatik itu tuh yang dibawa gitu kalau saya. Itu sih yang saya takutkan sebenarnya. Ketika mungkin saya kan ketika misalkan kayak kamu harus melakukan A gitu. Ya saya tetap kekeh gitu. Nah itu saya takutnya. Oh baik. Ini aja. Anak itu jadi trauma aja, itu sih yang takut. Oke. Nanti akan ada kemungkinan seperti itu nggak sih? Sebenarnya kalau anak-anak itu ini guru aku pernah bilang kalau they are tougher than what they look like. Maksudnya mereka sebenarnya lebih gigih dan lebih tangguh daripada yang kita sebenarnya bayangkan. Sebenarnya ya. Tapi mungkin kalau misalnya memang ada kekhawatiran tersebut, itu step pertama udah bagus punya kekhawatiran tersebut, berarti kedepannya kan pasti akan kemungkinan itu terjadi berarti kecil kan kalau kita sudah punya kekhawatiran tersebut. Berarti step selanjutnya adalah bagaimana ya kita membuat strategi ya biar tidak melukai hati mereka gitu. Jadi misalnya pakai sistem reward. Kalau misalnya mereka tidak mau tapi kita masih perlu untuk melakukan itu, maka sistem rewarding gitu, kasih reward pada ujungnya, nanti kamu dapat apa gitu. Dan itu kan pasti banyak guru yang kayak, terus kalau misalnya anaknya jadi pengen rewardnya terus gimana? Ya sebenarnya nggak apa-apa selama levelnya dinaikin terus. Kayak sebenarnya kita juga pas udah gede kan, kalau kita kerja juga ada rewardnya kan, ada bonus, ada THR gitu kan. Tapi kan levelnya semakin susah gitu. Jadi sama juga di murid, kalau misalnya dapat reward, sebenarnya kalau anak SD rewardnya sesimpel dapat bintang atau dapat stiker. Tapi kalau SMP SMA mungkin beda lagi. Tapi kalau harusnya mungkin dia dapat break tambah 5 menit atau 3 menit, itu reward kan. Tapi selama dia tercapai tujuan pembelajarannya pada hari itu ya sebenarnya tidak melukai siapa-siapa toh. Gitu. Tapi itu akan aku coba masukin ininya materinya ya di hari ketiga mungkin itu. Gambarannya sih. Oke, baik. Paling nanti boleh minta PPT-nya. Nanti mau pelajari. Boleh. Saya tadi nggak ngikutin dari pertama kan. Iya nggak apa-apa. Gimana Bu? Terima kasih. Gambaran harus ya Pak Wahyu. Artinya tetap ada hal yang oh ya kita udah nggak bisa hapus nih. Jadi berhenti. Jadi ada harapan-harapan dari mungkin dari PPI ya yang kita buat. Oh ada hal dikit yang harusnya tidak bisa. Tapi bagi kami kan oke lah, ya nggak masalah. Sometimes itu ada guru yang memang kita jadi menitipkan ke guru lain. Ketika Pak Wahyu belum bisa masuk atau saya berarti saya titipkan kepada guru lain untuk harusnya ditertibkan ADC gitu. Itu nggak sih Pak Wahyu? Iya sih Bu. Karena kan tetap ya, maksudnya ada capaian pembelajarannya yang harus dilakukan dan selain memang PPI. Nah itu sebenarnya pentingnya kolaborator antara pendamping sama guru mapel gitu. Jadi biar sinkron antara yang diajarkan dari PPI sama yang diajarkan juga di mapel gitu. Nah, menariknya yang tadi Pak Wahyu sampaikan,
Jadi ketika sudah remaja, ada beda ketika siswa Ikhwan itu akan lebih menerima guru perempuan. Iya Bu, iya Bu. Iya. Jadi kalau sama Pak Wahyu musuhan sih. Kecenderungannya sih memang lebih ke situ ya. Saya lihat sebenarnya saya apa namanya bersyukur ya kalau mereka memang punya ada kemauan gitu ke perempuan, karena menandakan berarti bahwa ya mereka itu normal gitu. Berarti ada yang jalan dari diri mereka gitu, daripada memang tidak menunjukkan sama sekali. Mungkin nanti lebih ke apa namanya? Lebih ke batasan-batasannya aja sih Bu yang harus dijelaskan kepada mereka ya Bu gitu. Ya. Itu mungkin Bu. Itu oke nggak sih dalam satu sekolah? Akhirnya memang ada guru yang bisa masuk wali kelasnya nih gitu. Dan itu pesan dari guru pendamping diberikan kepada wali kelas dan itu masuk untuk harusnya ya. Iya Bu. Oke, siap. Nanti pokoknya detail kayak lebih ke strategi untuk pencapaian belajar itu bisa di hari ketiga sih. Aku masukin juga. Karena ini masih masih sangat luas ininya. General Tapi terlalu general. maaf ini saya banyak nih ya. Gak apa-apa. Penting gak sih maksudnya ketika apa namanya kan kita udah merancang nih PPI gitu. Nah, sebenarnya sudah harus ditentukan kayak misalkan ketika kita membuat satu program, berarti step-stepnya ini gitu. Nah, ketika misalkan mungkin nggak ada, berarti kita sudah step kan. Nah, ketika mungkin ada satu anak gitu, misalkan ketika kita sudah melakukan satu step, yang ini aja nih misalkan download gitu. Nah, ketika dia melakukan hal lain, itu kan dia pasti akan merasa ada penolakan, kesulitan dan yang lain gitu. Nah, itu sampai di mana kita bisa melakukan step kedua itu agak bervariasi ya tentunya gitu. Tapi tetap saya sebenarnya udah mencoba di SL sih gitu kan. Kayak misalkan kadang kalau di SL itu kan kalau proyek individu atau kegiatan-kegiatan lain mentornya tuh suka ganti-ganti gitu. Biar mereka lebih beragam. Dan alhamdulillah sih mereka menerima gitu. Alhamdulillah mereka semua pada bisa gitu. Nah itu ada nggak sih hal yang memang harus kita cukupkan nih? Udah nggak bisa gitu. Ketika di step 2 ini itu ada tanda-tandanya nggak, atau misalkan dia tantrum banget kah, atau memang ya udah lempar-lempar nggak mau, itu ada seperti itu nggak? Oke. Mungkin itu aja. Oke. Sebenarnya itu lebih ke nggak, kalau misalnya kita berbicara tentang murid dan sebenarnya orang secara individual, itu kan berarti kita harus mengenal batasan, maksudnya bukan batasan ya, mereka itu udah benar-benar nggak bisa tuh di mana, apa sih bahasanya ya, poin-poin itunya ya, itu akan trial and error terus sih, maksudnya nggak ada satu teori yang kalau misalnya dia tantrum berarti dia nggak bisa, itu nggak ada. Itu benar-benar tergantung anaknya, tergantung pengajarnya, tergantung materinya juga. Jadi sebagai pendidik itu kembali lagi ke bagaimana kita trial dan error. Kalau ada yang berhasil maka kita lanjutin, kalau enggak ya berarti tidak berhasil gitu, nggak kita lanjutin. Kalau misalnya ternyata ada tantrum, berarti kan itu masuk ke perilaku. Mungkin tadi itu perilakunya kita cek kenapa kira-kira dia sampai tantrum, fungsi dari perilaku tantrum ini apa, apakah dia beneran nggak bisa, kesulitan, atau dia hanya tidak ingin, dia ingin menghindar dari tugas tersebut gitu. Kita balik lagi ke perilakunya, fungsi dari perilakunya. Terus nanti kita cari cara gimana caranya kalau mengajarkan dia perilaku yang baik untuk mengutarakan rasa frustasinya gitu. Jadi sebenarnya banyak ya fokusnya. Ada fokus ke perilakunya, fokus ke materinya juga, ke tujuan pembelajaran, dan itu kembali lagi ke trial and error memang. Nggak ada nggak ada teori yang mengatakan bahwa
iya kalau udah sampai kayak ini batasnya berarti dia udah nggak bisa, itu nggak ada. Jadi tetap guru yang harus mencari tahu sendiri sampai mana dia bisa gitu, sampai mana dia nggak bisa juga. Jadi nggak apa-apa, coba terus aja. Kalau misalnya kan tadi Pak Wahyu juga sempat bilang kan, oh iya ini ternyata cara yang ini berhasil, ya sudah lanjutkan gitu. Kalau ada cara yang tidak berhasil ya berarti itu tidak bisa dilanjutkan gitu. Paham kan? Jadi trial and error sih Pak Wahyu, maksudnya kalau udah sama murid ya. Bahkan kalau misalnya pakai strategi oke pun ada yang masih tidak berhasil juga, itu nggak apa-apa. Paling nanti yang bisa aku sharing itu si strategi itunya, yang gimana caranya bisa murid bisa fokus atau bisa biar dia bisa partisipasi sama pembelajarannya. Paling itu yang bisa aku sharing nanti. Tapi kalau batasan itunya itu Pak Wahyu yang lebih tahu. Iya, terima kasih.